Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian masalah Islam. Islam ini atau sebelumnya, agama sebenarnya dari zaman Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam adalah satu, hanya Islam, tidak ada agama lain. Semua nabi-nabi membawa agama Islam, tidak ada agama yang lain. Definisinya Islam adalah siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya, termasuk mengikuti dan mengimani semua yang Allah ingin untuk diimani, risalah nabi-nabi. Ulama memberikan gambaran di zaman Musa alaihissalam, misal contoh agar lebih dekat waktunya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau masih hidup, siapapun dari Bani Israel pengikutnya, Bani artinya keturunan, Israel nama lainnya Nabi Yakub, maka semua yang dikatakan turunan Nabi Yakub Bani Israel, diantaranya Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa yang beriman pada risalah Nabi Musa pada saat itu beriman kepada Allah dan beriman kepada siapapun yang telah Allah suruh beriman, diantaranya nabi-nabi yang sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, diantaranya Khidir yang masing-masing punya lokasi dakwah. Musa alaihissalam di Mesir, sementara Khidir di Turki. Maka dia dikatakan muslim. Kalau datang seorang rasul baru di lokasi dakwah yang sama sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi wassalam, maka harus setiap penduduk di lokasi itu beriman pada rasul yang baru. Karena teman-teman sekalian, ada bedanya antara nabi sama rasul. Kalau nabi, seseorang yang Allah utus khusus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul, seseorang yang membawa ajaran baru yang menghapus ajaran sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Di zaman Nabi Musa alaihissalam berdakwah sampai beliau meninggal, khusus untuk Bani Israel saja, siapapun yang mengikuti risalah beliau sebelum datang rasul setelah beliau, maka dikatakan muslim. Waktu Isa alaihissalam datang, Isa seorang rasul, juga di Bani Israel, di lokasi dakwah yang sama. Berarti seluruh Bani Israel wajib mengikuti risalah Nabi Isa alaihissalam. Yang tidak mengikuti risalah Nabi Isa berarti keluar dari jalur Islam, karena masih ada yang disuruh oleh Allah untuk imani yang mereka tidak imani. Makanya orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini alasannya. Padahal sama-sama agama profetis, agama samawiyah, dari langit semua, iman kepada Allah. Nabi juga diikutin, tapi masalahnya masih ada nabi yang ditolak oleh orang-orang ini. Ini alasan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Alasan kenapa sekarang predikat Islam dan di zaman Nabi Isa alaihissalam masih hidup, sebelum datang Rasul setelah Isa, dan setelah Isa alaihissalam tidak ada Rasul yang datang kecuali Muhammad alaihi wassalam sebagai penutup para nabi. Di masa transisi itu, siapapun yang beriman kepada risalah Isa, terutama dari Bani Israel, dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, dikatakan muslim. Dan Yahudi serta Nasrani cuma istilah. Kalau Yahudi diambil dari kata-kata Huda, pada saat Musa alaihissalam pulang mengambil kitab Taurat selama 40 hari di Bukit Tursina, sekarang masuk wilayah Mesir, maka pengikutnya sempat menyembah ijil, sapi, patung sapi yang dibuat. Pada saat Musa alaihissalam kembali dan marah kepada mereka kenapa mereka menyembah berhala, maka mereka mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah. Jadi kata-kata huda, Yahudi itu sebenarnya artinya taubat atau kembali kepada Allah. Mereka menggunakan istilah itu. Jadi ini bukan nama agama semestinya gitu kan, tapi sudah melekat pada mereka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah al-Yahud. Kalau Nasara, sebenarnya mereka dulu waktu zaman Isa alaihissalam muslim gitu kan. Tetapi waktu Nabi Isa alaihissalam mau berjihad, dijelaskan dalam akhir surah As-Saff, waktu Nabi Isa mengatakan alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ansari ilallah, siapa yang mau jadi penolong bagi agama Allah, keluarlah istilah Nasara, karena Nasara dari kata-kata ansar yang berarti penolong Isa alaihissalam gitu kan. Dan ini juga bukan agama, tapi istilah yang keluar, cuma sudah melekat pada mereka, dan Allah azza wa jalla juga sebutkan Yahudi dan Nasara gitu kan.
Baik teman-teman sekalian, sampai sini siapapun yang beriman pada risalah Nabi Isa sebelum datang Rasul setelahnya dikatakan Muslim. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang dan beliau sudah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan seluruh nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Berarti nabi-nabi sebelum beliau hidup sezaman dengan nabi-nabi yang lain, rasul sama rasul yang lain, gitu kan? Tapi lain, lokasi dakwanya berbeda. Kalaupun ada dua rasul yang datang dengan berbeda lokasi, maka masing-masing menghapus risalah nabi dan rasul sebelumnya di wilayahnya masing-masing. Kita tahu misalnya Ibrahim alaihissalam sezaman dengan ponakannya Lut, tapi masing-masing punya lokasi dakwah. Ibrahim alaihissalam memiliki 3 lokasi dakwah: Babilonia, Irak, Palestina di negeri Syam, dan juga Mekah. Sementara Nabi Lut alaihissalam keponakan beliau memiliki lokasi dakwah Yordania, yang kita kenal dengan ada laut mati di mana kaum Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Tapi ini lokasi antara Palestina sama Yordania cuma perbatasan saja. Masing-masing punya nabi. Kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan Khidir, Mesir, Nabi Musa alaihissalam di Mesir di Afrika. Di seberang melewatin Laut Merah saja, maka ada lokasi Turki, wilayah Asianya, dulu wilayah Nabi Khidir, dan itu bersebelahan, nabi sama nabi bersebelahan, gitu kan. Masing-masing punya lokasi dakwah. Isa alaihissalam sezaman dengan Yahya, Zakaria, dan Nabi Zakaria adalah paman, gitu kan, kena paman sebenarnya. Pamannya Maryam alaihimussalatu wassalam, dan Isa alaihissalam ya, sezaman dengan pamannya Zakaria, dan juga ya, sezaman dengan sepupunya sendiri Yahya. Karena ibunya Yahya sama ibunya Isa alaihimussalatu wassalam bersaudara, gitu kan? Makanya disebutkan dalam surah Al-Imran tentang keluarga Imran ini, ya, panjang lebar cerita tentang masalah itu. Nabi Muhammad SAW waktu datang beliau mengatakan, dan saya diutus untuk seluruh alam semesta. Artinya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi batas wilayah. Seluruh muka bumi ini semuanya harus mengikuti risalah beliau, penutup. Dan ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk petunjuk bagi alam semesta, gitu. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah samawiyah, tanpa melihat beliau dari turunan Arab atau jazirah Arab, yang jelas beliau adalah Rasul terakhir, maka semua orang dari suku manapun, bahasa apapun yang dipakai, ya, tinggal di wilayah manapun muka bumi, harus beriman pada risalah beliau. Dan yang beriman pada risalah beliau dari suku manapun, mau orang bule dari Amerika, mau orang Arab dari Jazirah Arab, mau orang Melayu dari Asia Tenggara, mau orang hitam dari Afrika, namanya Muslim. Nggak ada perbedaan di antara mereka. Halal haramnya Allah berlaku pada mereka. Dan Islam diberikan predikat untuk kita umat Muhammad SAW karena kita adalah umat yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua apa yang Allah suruh imani. Kita mengakui Isa alaihissalam adalah nabi, Musa alaihissalam nabi, dan seluruh nabi-nabi. Karena Allah mengajarkan dalam akhir surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak akan membeda-bedakan untuk beriman kepada risalah semua rasul-rasul, ya, yang telah diutus. Dan juga kita tahu rukun iman kita salah satunya iman kepada kitab-kitab dan iman kepada rasul-rasul. Kalau ada seorang muslim mengatakan Isa bukan nabi, dia bisa kafir. Makanya banyak teman-teman kita Nasrani, mereka faham kita membenci Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang guru saya yang saya sangat hormati, namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Semoga Allah sembuhkan beliau, lagi stroke sekarang di Mekah. Sebenarnya saya tidak pernah belajar langsung dari beliau, tapi saya suka otodidak baca buku-buku beliau, dan banyak yang saya gunakan dalam ceramah saya di Indonesia. Dan saya tidak pernah temukan, subhanallah, ada guru seperti beliau, ada orang muslim satu-satunya yang saya temukan, ya, yang menulis di bukunya, semua buku beliau punya karya kalau tidak salah 37 judul. Dan di buku, di awal lembar bukunya beliau tulis, setiap muslim punya hak untuk mencetak ulang buku ini, boleh sebarin, dan yang mau sebarin cuma-cuma silakan hubungi penulis, ditulis nomor teleponnya. Saya pernah telepon, lalu saya ke rumahnya di Mekah. Begitu ketemu saya, langsung salaman, dan saya sudah telepon sebelumnya. Lalu beliau memeluk saya, Masya Allah, kemudian menyambut dengan sangat hangat. Salah satu karya tulis beliau itu judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya mendapatkan hidayah. Saya tidak tahu di Indonesia sudah terjemahkan atau belum, tapi buku ini sangat bagus, kisah tentang mu'allaf yang masuk Islam.
Buku itu teman-teman sekalian, diantara kisah yang dia sebutkan kepada saya dan menarik adalah dia bilang ada teman saya dulu di negeri Syam, kebetulan beliau dari Syria asalnya, mendapatkan warga negara Saudi. Beliau bilang ada teman saya Nasrani, satu kampus dulu sama saya di Syam. Fakultas yang beliau masuki fakultas umum, gitu kan, tapi beliau sering hadir di halaqah para ulama sehingga akhirnya menjadi penulis buku-buku Islam. Gitu. Beliau bilang saya lalu merangkul teman saya Nasrani satu kelas sambil memegang pundaknya saya berkata, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah? Bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah dan Muhammad utusan Allah? Si Nasrani ini berpikir sebentar sekali, dia bilang hanya berpikir kurang dari 1 menit. Lalu dia bilang, kalau begitu saya juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah, karena mereka menggunakan bahasa Arab. Maka orang ini sudah muslim karena dia mengikrarkan syahadatain dan dia cuma mengikrarkan Isa alaihissalam. Dan memang itu tidak masuk dalam syahadat kita, tetapi ada masuk dalam rukun iman kita. Orang ini sudah muslim. Ternyata kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, banyak orang-orang non muslim, terutama agama Samawiyah, Yahudi atau Nasrani. Nasrani secara khusus di sini karena mereka mengira kita membenci Isa alaihissalam. Padahal sebenarnya orang Islam mengimani tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, dan disebutkan khusus ada surah Maryam menceritakan tentang Maryam alaihissalam ibunya, kemudian bagaimana proses melahirnya, bagaimana pengikraran tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Juga surah Al-Maidah, turunnya makanan dari langit atas doa Nabi Isa alaihissalam agar diturunkan untuk Bani Israel sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, agama yang kita anut ini, yang sekarang anda mengatakan saya muslim, ini bukan agama baru. Memang cuma satu agama semua nabi-nabi. Dan dikatakan predikat muslim diberikan pada seseorang dari suku manapun dia, kalau dia mengimani Allah dan siapapun atau apapun yang Allah suruh imani, di antaranya seluruh nabi-nabi dan rasul. Makanya predikat Islam diberikan kepada kita.